Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Syekh dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 054573171. Pada video kali ini saya akan mengajarkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja ke videonya. Yang pertama ada CD. Fungsinya mengubah direktori CMD ke folder lain, contohnya CD C users. Langsung saja kita coba. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut ke nomor 2. CLS. Fungsinya membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar. Jadi kita coba. Teks sudah bersih dan berhasil. Lanjut ke nomor 3, ada CLS garing tanda tanya. CLS atau clear the screen. Lanjut ke nomor 4, yaitu dir garing tanda tanya. Fungsinya menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Kita coba. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke IP config. IP config fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet max, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Jadi kita coba. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Lanjut ke nomor 6, ada IP config garing OR. Fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain sebagainya untuk setiap kondisi jaringan yang aktif. Jadi kita coba. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 7, yaitu IP config garis miring tanda. Kurang lebih tampilan nanti akan seperti ini. Lanjut ke nomor 8, ada IP config release. Fungsinya melepaskan atau release alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adapter jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Coba. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke nomor 9, IP config garis miring terminal. Fungsinya meminta terminal alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan release alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP baru. Mari kita coba. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 10, ada IP config garis miring display DNS. Fungsinya menampilkan change DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di resolve ke alamat IP. Ayo kita coba. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini.
Oke, lanjut ke nomor 11 yaitu ipconfig primary flush DNS. Fungsinya menghapus change DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain, atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke nomor 12 yaitu ipconfig register DNS. Fungsinya mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Mari kita coba. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Lanjut kita ke nomor 13 yaitu ping. Fungsinya mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Lanjut ke nomor 14 yaitu netstat. Fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka atau koneksi TCP atau IP dan informasi lainnya terkait jaringan. Kita coba. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke nomor 15 yaitu record. Fungsinya menunjukkan jalur atau rute yang dilalui pakai data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Record ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Kita coba. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke ping. Fungsinya kombinasi dari perintah ping dan record. Ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut. Sampai coba. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke nomor 17 yaitu NS lookup. Digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS lookup. Ini kita coba. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke nomor 18 yaitu next. Berfungsinya untuk mengikuti baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakan untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Mari kita coba. Lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Lanjut
ke nomor 19 itu rute. Fungsinya menampilkan atau mengkonfigurasi table routing di sistem operasi. Table routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Kita coba. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Yang terakhir ada di net. Fungsinya merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk netuse untuk menghubungkan drive jaringan, netusers untuk mengelola pengguna, dan netshare untuk berbagi folder dan lain sebagainya. Mari kita coba. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Jadi mohon diberi arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.